memperketat persiapan jelang Nataru. Pemerintah Kota Madiun kembali gelar musrenbang dan peresmian Koperasi Merah Putih Kelurahan. Pembangunan karakter dan kreativitas menuju Indonesia Emas 2045. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amel, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan komitmen menjadikan SDGs sebagai kompas kerja seluruh OPD agar pembangunan berjalan terarah dan tepat sasaran. Komitmen tersebut diperkuat dengan inspeksi fasilitas umum, persiapan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama Forkopimda, serta pengendalian inflasi melalui TPID guna menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok. Selain itu, Pemkot Madiun juga menggelar sosialisasi sistem kerja tahun 2026 untuk memastikan birokrasi yang disiplin, taat aturan, dan siap mendukung pembangunan Kota Madiun ke depan. Terima apel memasuki tempat apel. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan komitmen menjadikan Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai kompas kerja seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Hal itu disampaikan Wali Kota saat memimpin apel pejabat di Balai Kota Madiun, Selasa 16 Desember. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dengan terarah, terukur, dan tepat sasaran. Dalam amanatnya, Wali Kota menekankan kepada seluruh aparatur daerah wajib menyusun dan melaksanakan program sesuai dengan RPJMD yang telah terintegrasi dengan SDGs. Dengan begitu, Wali Kota juga meminta jajaran aparatur memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikhususkan kepada seluruh eselon 1 hingga eselon 4. Menindaklanjuti hal tersebut, program ini akan dipantau secara langsung. Dengan tindakan disiplin yang konsisten, Kota Madiun berhasil meraih 99 piagam penghargaan pada tahun 2025. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali menggelar inspeksi fasilitas umum atau FASUM. Melalui goes bersama pejabat perangkat daerah pada Rabu pagi 17 Desember, Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengecek FASUM berupa pohon, saluran air, pengelolaan sampah, kios pasar, serta ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Madiun. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini menyebut ada beberapa FASUM yang masih butuh penyempurnaan. Salah satunya Taman Hutan Kota di Jalan Basuki Rahmat. Menurut dia, RTH tersebut perlu sentuhan inovasi pengelolaan sampah berkelanjutan yang terintegrasi dengan wisata edukasi. Rencananya, sambung Wali Kota, TPS 3R di Taman Hutan Kota mengusung konsep ramah lingkungan. Di sana, sampah dipilah khusus sampah makanan untuk dijadikan pakan ternak. Karena masuk RTH wisata edukasi tersebut tidak dikenakan tarif. Sebagai gantinya, pengunjung hanya diwajibkan membawa sampah makanan. Terlepas Taman Hutan Kota, mantan Sekda Kota Madiun ini memastikan FASUM lainnya di Kota Madiun cukup baik. Kendati begitu, pihaknya tetap akan melakukan pengawasan FASUM secara berkala. Taman Kota itu pengunjungnya bagus sekali, maka belakangnya nanti akan untuk edukasi. Tapi edukasi yang sifatnya membawa pembangunan berkelanjutan. Salah satunya edukasinya, anak yang ke situ saya gratiskan, tetapi dia membawa sampahnya dari rumah. Oh, sampahnya di situ diberikan makan siapa? Dimakankan lele atau apa. Itu edukasi semuanya. Jadi siapa pengunjung ke situ tidak bayar tapi punya kewajiban. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memimpin rapat koordinasi atau Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam rangka persiapan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru, Kamis 18 Desember di GCIU.
Rakor tersebut diikuti unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta instansi terkait. Pembahasan difokuskan pada kesiapan pengamanan wilayah, kelancaran transportasi, ketersediaan bahan kebutuhan pokok, hingga kenyamanan masyarakat dan wisatawan selama momentum libur akhir tahun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran hingga tingkat kelurahan. Ia meminta Satpol PP, Babin Kamtibmas, dan Babinsa untuk aktif memantau kondisi lingkungan masing-masing guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Selain aspek keamanan, Wali Kota juga memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan kelancaran mobilitas masyarakat selama Nataru. Menurutnya, Pemkot Madiun telah menyiapkan berbagai langkah agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang dan nyaman. Usai rakor, Wali Kota bersama jajaran Forkopimda melakukan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas umum untuk memastikan sarana dan prasarana siap digunakan. Pemerintah Kota Madiun berharap perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, tertib dan kondusif, serta memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat dan pengunjung. Semua masyarakat di luar Kota Madiun silahkan hadir di Kota Madiun. Semuanya sudah ready, saya siapkan semua. Mau makan, mau lihat sesuatu, mau ke pasar, oke pokoknya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Artinya apa? Tanggung jawab yang kita ambil itu. Pemerintah Kota Madiun menggelar sosialisasi sistem kerja tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Ramasena, Selasa 16 Desember 2025 ini bertujuan mewujudkan proses kerja birokrasi yang lebih efektif dan taat aturan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir langsung untuk memberikan arahan terkait kebijakan dan arah pemerintahan ke depan. Sosialisasi tersebut diikuti peserta yang terdiri dari para asisten perangkat daerah, kepala bagian, pejabat pengelola kepegawaian, serta subkoordinator dari masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Wali Kota Madiun Dr. Maidi dalam arahannya menekankan pentingnya birokrasi yang taat aturan dan disiplin dalam menjalankan kebijakan pemerintahan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga mengingatkan agar seluruh pegawai pemerintah tidak meninggalkan persoalan yang berpotensi menjadi masalah di masa mendatang. Selain itu, Wali Kota juga menegaskan komitmennya terhadap kedisiplinan dan kepatuhan terhadap regulasi. Menurutnya, birokrasi harus memiliki fondasi yang kuat dengan berpegang pada aturan yang berlaku agar tetap kuat meski menghadapi berbagai dinamika. Dr. Maidi juga mengingatkan agar perangkat daerah tidak mengambil kebijakan sendiri di luar koridor aturan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Mantan Sekda itu juga mendorong para aparatur, khususnya generasi muda di lingkungan Pemkot Madiun untuk terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan. Dengan digelarnya sosialisasi sistem kerja tahun 2026 ini diharapkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Madiun memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara tertib, disiplin, dan sesuai regulasi, sehingga mampu mendukung tercapainya pembangunan Kota Madiun yang lebih baik ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Jadi UMKM itu sudah khusus tahun 2000. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Madiun triwulan 4 sebagai langkah antisipasi jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026. Rapat digelar untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Madiun. Pertemuan tersebut diikuti jajaran perangkat daerah terkait, perwakilan instansi vertikal, serta unsur TPID. Fokus pembahasan meliputi evaluasi perkembangan inflasi daerah, kesiapan stok bahan pokok, dan langkah pengendalian harga menjelang meningkatnya permintaan pada momen akhir tahun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan, Pemkot Madiun berkomitmen menyiapkan langkah konkret agar gejolak harga dapat ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Melalui high level meeting ini, Pemkot Madiun berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan semakin kuat, sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru 2026 dengan aman dan nyaman. TPID pokoknya kita siapkan semaksimal mungkin, jangan sampai nanti Natal Tahun Baru barang-barang naik, nggak boleh. Barang-barang yang naik kita turunkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Melalui musrenbang tingkat kelurahan, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menampung berbagai usulan warga dengan penanganan sampah sebagai prioritas utama menuju target Zero Waste 2027. Di sisi lain, penguatan ekonomi kerakyatan juga digencarkan melalui peresmian sejumlah koperasi kelurahan merah putih di berbagai wilayah guna menyediakan sembako terjangkau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.
Dosenan Kecamatan Taman Kota Madiun pada acara peresmian Koperasi Kelurahan Merah Putih. Upaya pemerintah Kota Madiun memperluas akses layanan koperasi bagi masyarakat terus berlanjut. Salah satu koperasi Kelurahan Merah Putih pun kembali diresmikan. Koperasi ke-13 yang diresmikan ini berlokasi di Lapak UMKM Josenan. Peresmian dilakukan Wali Kota Madiun Dr. Maidi Jumat 12 Desember. Peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota. Seremonial disaksikan oleh OPD, anggota koperasi serta masyarakat setempat. Kehadiran KKMP Josenan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi warga setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Wali Kota Dr. Maidi menyampaikan bahwa seluruh koperasi Merah Putih di Kota Madiun semua siap beroperasi. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan gerai KKMP sebagai pusat belanja sekaligus wadah peningkatan kesejahteraan. Dengan bertambahnya gerai KKMP, Pemkot Madiun terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Maka harapan kita kalau di situ sudah ada semua, masyarakat beli di situ. Jadi anggota semua terbuka dan carikan barang-barang yang harganya lebih murah, masyarakat yang lebih untung, bisa nabung dan sebagainya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan warga. Hal tersebut terlihat dari kehadiran Wali Kota Madiun Dr. Maidi dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Josenan dan Kelurahan Taman Jumat 12 Desember. Musrenbang tingkat kelurahan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan prioritas demi pengembangan wilayah masing-masing. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga. Di Kelurahan Josenan, sejumlah usulan mengemuka, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan ruang terbuka hijau, hingga penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, warga Kelurahan Taman banyak menyampaikan aspirasi terkait penataan lingkungan, fasilitas umum, serta program sosial kemasyarakatan. Wali Kota menekankan agar setiap usulan dipilih berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat luas. Ia juga memastikan pemerintah kota akan terus mengawal proses perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Dengan digelarnya Musrenbang di 2 lokasi tersebut, Pemkot Madiun berharap aspirasi warga dapat terakomodasi dengan baik dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Forum ini sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Arah pembangunan Kota Madiun 2027 mendatang mulai dirancang lewat musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang tingkat kelurahan, program infrastruktur, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan sampah hingga lingkungan jadi fokus pembahasan. Saat Musrenbang di Kelurahan Winongo Manguharjo pada Selasa 16 Desember misalnya, masyarakat mengusulkan program yang mampu menyentuh langsung pengelolaan sampah. Kebetulan usulan ini selaras dengan rencana Pemkot dalam penguatan pengelolaan sampah melalui bank sampah di tingkat RT. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini tak menampik bahwa sampah masih jadi persoalan serius di Kota Madiun, bahkan di Indonesia. Dengan Musrenbang ini, pihaknya berharap kolaborasi pemerintah dan masyarakat dapat membawa Kota Madiun mencapai target zero waste pada 2027 nanti. Setelah di Kelurahan Winongo, Musrenbang bergeser ke Kelurahan Madiun Lor Manguharjo. Di sana mayoritas usulan masyarakat terkait infrastruktur fisik, diantaranya perbaikan saluran air, normalisasi sungai, dan peningkatan kualitas jalan lingkungan. Menanggapi usulan tersebut, Wali Kota mengaku akan menampung usulan masyarakat, tentu disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pemerintah Kota atau Pemkot Madiun kembali melaunching operasional Koperasi Merah Putih KMP Rabu 17 Desember. Kali ini KMP di Kelurahan Kartoharjo. Koperasi ini melayani penjualan kebutuhan 9 bahan pokok atau sembako. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini menyebut KMP Kelurahan Kartoharjo menjadi koperasi kesekian kalinya yang beroperasi. Tak hanya mempermudah akses masyarakat memperoleh kebutuhan pokok, koperasi menjamin harga bahan pokok lebih terjangkau. Adapun komoditas yang dijual di KMP Kelurahan Kartoharjo diantaranya beras, gula pasir, gas LPG 3 kg, dan minyak goreng. Selain lengkap dan terjangkau, koperasi punya inovasi layanan antar barang. Dr. Maidi berharap kehadiran KMP Kelurahan Kartoharjo mampu memberikan kemudahan bagi warga setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Koperasi Merah Putih hampir selesai, 27 di Madiun hampir sudah semua. Tinggal minta waktu untuk peresmian. Tapi insya Allah akhir tahun ini kita kejar selesai lah. Ada satu yang besar, yang nanti di Jalan Pandan itu sesuai dengan harapan, tanahnya 2.000, pembangunannya, kegiatan usahanya besar di situ. Nanti itu menunggu waktu, mungkin pertengahan tahun sudah dibuka. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden dalam mengakselerasi pemberdayaan ekonomi dan mendukung usaha produktif, program Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP terus bertambah di Kota Madiun. Hal tersebut terlihat saat Wali Kota Madiun meresmikan KKMP Kejuron yang berlokasi di Lapak Gulun, Kamis 18 Desember. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Lurah Kejuron, pengurus dan anggota KKMP Kejuron, serta masyarakat setempat. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita sebagai simbol KKMP resmi dibuka dan siap melayani masyarakat. Peluncuran KKMP Kejuron menjadi wujud sinergi pemerintah dalam memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memberikan apresiasi atas hadirnya KKMP Kejuron. Dr. Maidi optimis koperasi ini akan berkembang dan diminati masyarakat. Wali Kota juga menyampaikan bahwa ke depan KKMP akan terus dilengkapi dan diperkuat. Tidak ada alasan keterbatasan modal dalam pengembangan koperasi. Pemerintah siap memberikan dukungan permodalan dengan catatan pengelolaan dilakukan secara bertanggung jawab agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus menguatkan pembangunan karakter dan kreativitas masyarakat, mulai dari sosialisasi pendidikan anti korupsi lintas sektor, peringatan Hari Ibu ke-97, sarasehan aksi bela negara bersama Ormas, hingga dukungan pengembangan atlet lewat kejuaraan modern pentathlon. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui ruang kreativitas pelajar dalam ajang lukis RTH Kota sebagai upaya mencetak generasi berprestasi menuju Indonesia Emas 2045. Upaya memperkuat pendidikan anti korupsi sejak dini terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Melalui Inspektorat, Pemkot menggelar sosialisasi anti korupsi lintas sektor dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia. Kegiatan yang diikuti 10 perguruan tinggi serta melibatkan forum anak tingkat SMA se-Kota Madiun tersebut berlangsung di Hotel Mercure Jumat 12 Desember. Sosialisasi yang digelar rutin setiap tahun kali ini mengusung tema kendali hukum, jauhi hukuman. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Dr. Maidi memberikan pemahaman tentang pemberantasan korupsi. Itu menjadi salah satu indikator keberhasilan SDGs atau pembangunan berkelanjutan sekaligus sejalan dengan visi misi Kota Madiun melalui program Asta Karya. Wali Kota juga membuka ruang kepada mahasiswa untuk memberikan kritik, saran, dan masukan kepada pemerintah. Namun, tentu kritik yang membangun dan disertai solusi. Itu menjadi bagian penting dalam kemajuan daerah menuju kota mendunia. Silakan aja, saya dikritik, saya diapakan silakan, tapi karena visi misi saya yang keenam itu adalah anti korupsi. Kalau anti korupsi, ya masyarakat Madiun, kalau ada orang yang mau korupsi, ya diingatkan, ya dilaporkan. Itu akan lebih bagus. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Dalam menjaring bakat atlet daerah, pemerintah Kota Madiun terus berkomitmen mengadakan berbagai kompetisi. Salah satunya menggelar event yang dikemas dalam kejuaraan provinsi, kejurprov, dan kejuaraan kota kejurkot dari cabang olahraga cabur modern pentathlon Indonesia MPI Madiun yang pertama kali digelar di area kolam renang Pasar Besar Kota Madiun, Sabtu 13 Desember. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh atlet dan keluarga yang hadir dari berbagai daerah, sekaligus membuka perlombaan secara bersamaan. Lebih lanjut, mantan Sekda Madiun juga menegaskan komitmennya dalam penyediaan fasilitas terbaik bagi cabang olahraga di Kota Madiun. Hal tersebut menjadi bentuk dukungan utama Pemkot kepada para atlet Madiun agar lebih semangat dalam berprestasi. Selain fasilitas, akan ada pembaruan pada penghargaan dan hadiah untuk mendorong semangat juang. Harapannya kompetisi ini dapat terus terselenggara dan berlanjut hingga tingkat nasional. Saya terima kasih, ini diadakan di Kota Madiun. Insya Allah nanti kalau ada kejuaraan di Jawa Timur adakan di sini. Kalau ada kejuaraan nasional adakan di sini. Saya siapkan semuanya, persyaratannya seperti apa, insya Allah itu akan kita penuhi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menggelar sarasian penanaman dan pembudayaan sikap serta aksi bela negara melalui Renaksi Bela Negara bersama Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas, Selasa 16 Desember 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ayam Goreng Pemuda, Kota Madiun. Sarasian ini diinisiasi sebagai upaya memperkuat nilai-nilai bela negara di tengah masyarakat, sekaligus menjadi ruang dialog untuk menghimpun masukan dari berbagai elemen. Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir langsung dan memimpin jalannya diskusi. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Bendekari itu menegaskan bahwa bela negara tidak cukup dipahami sebagai konsep, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata sehari-hari. Menurutnya, peran ormas dan pers sangat penting dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat luas. Lebih lanjut, dirinya menambahkan bela negara dapat diwujudkan melalui berbagai aksi positif, mulai dari menjaga persatuan, menaati aturan, hingga berkontribusi sebagai peran masing-masing demi kemajuan Kota Madiun dan bangsa Indonesia. Terbangun sinergi antar pemerintah, ormas, dan insan pers dalam menanamkan semangat bela negara secara berkelanjutan. Akhir tahun kita evaluasi kekurangan-kekurangannya, silakan dimasukkan. Dan bila kota, bila negara, ini kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Maka kewajiban-kewajiban apa ini tentunya kita ingatkan kembali, walaupun sudah baik jangan sampai terlupakan. Jadi kondisi-kondisi inilah yang kita berikan kepada semua masyarakat. Kita sering ketemu masyarakat semakin baik karena masukan-masukan masyarakat tidak terbunuh lagi. Karena visi misi saya adalah salah satu yang terbunuh. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Untuk kedua dewan juri berdiri menghadap ke Rangkaian kegiatan menyambut Hari Ibu ke-97 digelar di Kota Madiun. Lomba fashion daur ulang sampah pun mengemuka untuk memperingati Hari Ibu ke-97 tersebut Rabu 17 Desember. Mengusung tema perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan juga sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pilar pembangunan bangsa. Tak hanya itu, kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Kartoharjo tersebut juga menghadirkan lomba hias tumpeng. Momentum ini sekaligus menjadi penggerak potensi kreativitas perempuan yang diikuti oleh 9 perwakilan kelurahan. Kegiatan semakin berkesan lantaran dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi. Tak hanya membuka, Ketua Tim Penggerak PKK juga memberikan santunan kepada anak yatim. Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun menegaskan pentingnya bagi kaum perempuan untuk terus berinovasi. Lebih lanjut, sosok yang juga bunda genre tersebut menambahkan bahwa kontribusi perempuan sangat krusial dalam memperkuat fondasi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, mulai dari lingkup terkecil. Melalui kegiatan ini diharapkan pemberdayaan perempuan dapat memicu kreativitas dalam menggerakkan ekonomi lokal, serta meningkatkan peran aktif mereka di dalam keluarga. Semangatnya luar biasa. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan kaum perempuan, wanita, ataupun ibu ya. Jadi yang ada di Kota Madiun ini terus diasih asah asuh dari baik itu pendidikannya, keterampilannya, kemudian
untuk mendidik putra-putri kita sehingga di Kota Madiun tidak ada istilahnya kelahiran dengan angka stunting. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Ruang terbuka hijau atau RTH juga bisa menjadi ruang kreativitas bagi para pelajar. Hal itu seperti yang terlihat saat event Lukis RTH Kota, Kamis 18 Desember. Menitik fokuskan kepada pelestarian lingkungan, event yang digelar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Madiun itu menjadi sarana adu kreativitas yang menarik. Kegiatan yang berlokasi di Taman Hutan Kota itu kian menarik lantaran dihadiri langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Yunistiawati Maidi. Dalam arahannya, Dr. Maidi menegaskan bahwa kreativitas harus ditanamkan sejak dini dan diwujudkan lewat karya nyata. Wali Kota juga menyampaikan rencana pemanfaatan karya seni pelajar untuk mempercantik kawasan tematik di Kota Madiun. Dengan begitu, hasil kreativitas anak-anak tidak berhenti di lomba saja, tetapi menjadi bagian dari wajah kota. Kegiatan tersebut diikuti 66 peserta dari 24 SMP sekota Madiun. Peserta beradu kreativitas hasil karya lukis dengan media kayu. Di akhir acara, Wali Kota Madiun menyerahkan penghargaan lomba kepada para pemenang. Aulia Karmulia dari SMP Negeri 3 Madiun berhasil meraih juara pertama, disusul Jihan Aprilia dari SMP Negeri 2 Madiun sebagai juara kedua, dan Kezia Faila sebagai juara ketiga. Sementara itu Aisyah Lilita dari SMP Negeri 9 Madiun terpilih sebagai juara favorit pilihan Wali Kota Madiun. Kita uji coba anak-anak pelukis. Ini kita uji coba, dia akan melukis hutan kota, mencintai lingkungan. Ini ternyata hebat-hebat, bagus-bagus ya. Habis itu nanti kita lukis di kampung Jepang. Nanti melukis seperti di Jepang. Di kampung Korea, konsep Korea. Di kampung Arab, konsep kampung Arab. Itu hebat itu. Jadi nanti tempat wisata itu yang memenuhi isinya itu dari anak untuk anak. Ya di sini hutan kota. Karena anak-anak banyak, dia juga ngisi di sini. Nah, itu hebat itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. I love you. Luar biasa. Tempat sampah kan bisa menjadi segitu bagus. Kita mau undang beberapa wali kota dari India agar bisa belajar di sini. Ya. Wonderful idea, and I think it'll be beautiful. And yeah, I definitely love being able to reuse and just be more renewable and keep our earth clean. So that's awesome that you. I think that, you know, my colleague was saying how wonderful to have tourism on rubbish heaps. It is regeneration of nature, respect for people and respect for nature. Lihat aja, akan kita coba. Kemarin mahasiswa di Amerika sudah ke sini. Saya uji coba ke sana.
Madun has a very dynamic Wali Kota, and he has a vision for this city, and I think he wants to make Madun as a truly international city. Makes me want to come back to Madun in the future to see this project done, because to see all of this realized. I think it's really great. Gak ada suaranya. Selamat pagi, adik-adik. Pertama anak-anak dihadirkan, termasuk juga salah satunya ini adalah bekas TPA ya, yang rencananya akan ditutup dan diubah menjadi tempat wisata. Tapi yang luar biasa juga adalah bagaimana visi untuk mengelola sampah. Sekarang aku hari ini kaget lagi dengan apa? Ternyata pengelolaan sampah bisa disulap jadi tempat wisata. Bahkan hari ini saya berdiri di sini, gak ono ambu sampah, gak ono mambu-mambu kecut, gak ono. Wes kayak udara pagi yang cerah, yang seger, dan membuat masyarakat yang kesini tuh kayak pasti kaget. Jadi Pemkot kok bisa mikir sampai kayak gini ya? Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Musrembang itu ada 61 usulan yang sama. Dalam rangka memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat kelurahan di Kota Madiun terus berlanjut. Kali ini Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri Musrenbang di 4 kelurahan, yakni Banjarjo, Pandean, Kejuron, dan Manisrejo, Kamis 18 Desember. Beragam usulan disampaikan warga dalam forum tersebut. Di Kelurahan Banjarjo tercatat sebanyak 14 usulan yang diajukan, dengan 7 diantaranya ditetapkan sebagai usulan prioritas. Salah satu usulan khusus yakni penyediaan lapangan bola voli, mengingat kelurahan tersebut kerap menorehkan prestasi dengan meraih juara di tingkat kota. Sementara itu, Musrenbang di Kelurahan Pandean menyoroti persoalan tempat pemakaman umum atau TPU. Warga menyampaikan bahwa salah satu TPU di wilayah tersebut telah penuh sehingga diperlukan penambahan lahan. Masyarakat berharap Pemkot menyediakan lahan tambahan. Adapun di Kelurahan Kejuron, usulan difokuskan pada rehabilitasi gedung dan perbaikan infrastruktur gorong-gorong di sekitar area makam yang dinilai perlu segera ditangani demi kelancaran aliran air serta kenyamanan lingkungan. Sedangkan di Kelurahan Manisrejo, warga mengusulkan peningkatan infrastruktur lingkungan, antara lain jambanisasi, RTLH, PJU, pavingisasi jalan lingkungan, serta penguatan fasilitas pendukung kebersihan. Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wali Kota Madiun menegaskan bahwa penanganan sampah menjadi prioritas utama di setiap kelurahan. Dr. Maidi mempersilakan masyarakat mengajukan usulan pembangunan dengan catatan pengelolaan sampah harus diselesaikan terlebih dahulu. Melalui pelaksanaan Musrenbang ini, Wali Kota berharap perencanaan pembangunan daerah dapat tersusun secara selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ribuan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Kota Madiun tampaknya bisa bernafas lega. Bagaimana tidak, sebanyak 1.405 pegawai akhirnya mendapatkan surat keputusan SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penyerahan SK berlangsung khidmat di halaman Rusunawa 3 Kota Madiun, Selasa 16 Desember. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyerahkan SK sekaligus memberikan arahan kepada PPPK paruh waktu tersebut.
Dalam sambutannya, Wali Kota mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK paruh waktu. Namun orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga menegaskan bahwa SK yang diterima bukanlah akhir, namun titik awal pengabdian. Dr. Maidi menekankan bahwa kinerja menjadi penilaian utama. Apabila PPPK paruh waktu dalam 1 tahun masa kerja menunjukkan kinerja yang tidak baik, maka SK tidak akan diperpanjang. Bahkan Wali Kota menegaskan memiliki kewenangan penuh untuk mencabut SK apabila ditemukan pelanggaran. Selain itu, mantan sekda tersebut mengingatkan agar PPPK paruh waktu menjaga integritas dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Dr. Maidi menegaskan tidak boleh ada pungutan atau permintaan uang kepada masyarakat dalam bentuk apapun. Di akhir sambutan, Wali Kota menyampaikan bahwa kinerja para PPPK paruh waktu dinilai oleh masing-masing kepala OPD dan berharap seluruh penerima SK dapat mengabdi dengan sungguh-sungguh demi kemajuan Kota Madiun. Bahwa yang kita beri gaji 2.600.000, 2.700.000 itu adalah pekerjaan. Tapi kalau dia tidak kerja, datang, seenaknya sebulan, dia corek lah sudah. Makanya SK 1 tahun, kalau 1 tahun kalau sudah baik ya sudah dihentikan. Dan itu harus berani seperti itu. Karena apa? Disiplin untuk melayani harus kita paksakan. Kita ingatkan tidak bisa, ya sudah, berarti tempatnya tidak cocok di situ, gitu aja. Insya Allah kalau di kota yang sudah kita lihat anak-anak ini bagus, 99% bagus. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat, Wali Kota Madiun Dr. Maidi memberikan pembinaan bagi aparatur dan pekerja lapangan pemerintah Kota Madiun. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Minggu 14 Desember. Pembinaan pertama berupa evaluasi kinerja seluruh karyawan dan karyawati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Madiun. Evaluasi ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, Wali Kota juga membuka bimbingan teknis manajemen pekerja lapangan bagi tenaga pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum PSU. BIMTEK tersebut bertujuan meningkatkan manajemen kerja, kedisiplinan, serta tanggung jawab pekerja lapangan dalam menjaga fasilitas umum yang dimanfaatkan masyarakat. Melalui pembinaan dan bimbingan teknis ini, pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, aparatur, dan pekerja lapangan, sehingga berdampak pada peningkatan mutu pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kampanye pola hidup sehat terus digaungkan Pemkot Madiun. Jumat pagi 12 Desember, Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dan jajaran pejabat perangkat daerah mengajak warga setempat senam bersama di kawasan Rumah Susun Hayamuru. Selain senam, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga memberikan pembinaan bagi pengelola dan penghuni rusun. Mantan Sekda Kota Madiun ini menyebut, senam bersama diikuti puluhan warga, mulai dari anak-anak, dewasa hingga lansia. Mereka serempak mengikuti tiap gerakan yang dipandu oleh instruktur. Wali Kota menerangkan sehat jasmani dan rohani menjadi hal wajib bagi setiap warga, termasuk warga rusun. Karena sehat, aktivitas mereka tidak terganggu, termasuk dalam menjaga serta merawat rusun yang mereka tempati. Dia menambahkan, Pemkot Madiun berencana menambah fasilitas olahraga tambahan di kawasan rusun, salah satunya fasilitas jogging track. Kelak fasilitas di rusun sama dengan fasilitas di Taman Lalu Lintas Bantaran. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian saja
sajian kami minggu ini, nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Koordinasi Nataru terus disiapkan untuk kenyamanan publik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amel bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.